Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan topik menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memasuki tahun 2023. Ya. Pasti setiap kita mempunyai satu pengalaman di dalam Tuhan tentang hidup kita. Bagaimana Allah membawa kita melewati tahun 2022. Tetapi sesungguhnya ada hal-hal khusus yang Tuhan mau semakin teguhkan arti panggilan kita menjadi orang percaya, yaitu bahwa kita memposisikan diri untuk semakin menggenapi sebagai pembawa berkat. Nah, dalam benak kita, seringkali kita punya pikiran bahwa menjadi berkat itu sesuatu yang kondisional. Ya. Kalau sesuatu yang kita harapkan terpenuhi, baru saat itu kita menjadi berkat, begitu ya. Kita seringkali bilang kalau Tuhan sudah memberkati kita, maka kita akan menjadi berkat. Atau kita menunda-nunda kesempatan untuk kita menjadi berkat karena alasan-alasan khusus. Ya. Sama juga saya mau melayani kalau waktu saya sudah longgar. Saya akan memperhatikan orang lain ketika saya sudah punya kesempatan yang baik. Itu adalah hal yang menunda-nunda. Atau dalam benak kita juga berpikir bahwa menjadi orang percaya itu atas kehendak Tuhan, secara otomatis kita menjadi berkat, gitu ya, tanpa seolah-olah karakter untuk memberkati itu kita berpikir merupakan anugerah Tuhan tanpa upaya kita untuk menjadi persis seperti panggilan Tuhan itu. Ya. Namun, tahukah kita bahwa kehidupan menjadi berkat itu sesungguhnya merupakan buah dari proses didikan Tuhan yang keras. Ya. Seperti halnya orang Israel, gitu ya. Sehingga pada akhirnya memang dari didikan itu melahirkan gaya hidup yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Ya. Kalau kita baca di Imamat, itu dari ayat 19 dan seterusnya, itu menceritakan bagaimana didikan Allah atau firman yang disampaikan kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel yang berisi tentang bagaimana orang Israel harus hidup. Saya kagum sekali ketika baca di Imamat 19, ya, ketika bangsa Israel benar-benar melakukan seperti yang Allah mau, saya pikir dari adat istiadat yang disampaikan Allah itu pasti menjadikan orang Israel menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi perlu kita sadari bahwa menjadi berkat itu merupakan satu gaya hidup orang percaya dari proses ketaatan dan kesetiaan terhadap didikan Tuhan. Jadi Allah secara langsung maupun tidak langsung itu mendidik gaya hidup kita, akhirnya hidup kita menjadi berkat. Bukan merupakan anugerah tahu-tahu kita menjadi berkat, tidak. Nah, bagaimana Imamat, terutama saya ambil hanya dari Imamat 19, Allah mengajarkan umat Tuhan untuk menjadi berkat. Ya. Yang pertama adalah firman itu mengandung bahwa kita tidak boleh tamak. Ya. Lebih-lebih pada kesempatan saat ini, gitu ya, begitu ada orang diberikan peluang, kita pengennya ambil semuanya. Kapan lagi saya punya kesempatan seperti ini? Yang lain urusan belakang, yang penting saya puas. Padahal firman mengajarkan selalu ada bagian yang melekat bagi orang lain atas berkat yang kita terima.
Misalnya di Imamat 19 ayat 9, itu firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaimu. Jadi waktu itu Tuhan memerintahkan, jadi kalau orang Israel panen begitu, jangan dihabisin semuanya. Di bagian tepi harus disisakan, dan itu bagian orang-orang miskin, orang-orang yang memungut remah-remah hasil panen. Nah, kemudian di ayat 10, juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Jadi petik hanya sekali, sisanya itu ditinggalkan. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang-orang miskin dan bagi orang asing. Luar biasa ya, Allah mendidik umat Israel, pada akhirnya harus mengingat orang ketika kita mempunyai atau diberikan berkat. Tidak tamak. Yang kedua, firman Tuhan untuk menjadikan orang Israel benar-benar menjadi berkat adalah satu karakter yang jujur. Ya. Di Imamat 19 ayat 11, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta. Ya, jadi setiap yang dikatakan adalah itu yang ditepati. Orang tidak akan berkata seenaknya tanpa berkonsekuensi untuk melakukan perkataannya. Lebih baik diam daripada banyak ngomong dan akhirnya menghasilkan janji atau hal-hal yang tidak benar. Kemudian karakter berkat yang ketiga, tidak menggunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Ayat 13, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Ya, saya puji Tuhan gitu ya. Kalau saya kebetulan dibawa Tuhan untuk berkaitan dengan banyak orang, dan hati saya itu tidak pernah untuk tahan untuk memberikan sesuatu yang harus menjadi bagian mereka. Dan itu memang pekerjaan Roh Kudus di dalam kita, agar kita bisa menghargai jasa saudara-saudara kita yang menolong kita. Ya. Ambil contoh misalnya, rumah kita bocor, kemudian kita minta tolong orang. Ketika pada hari itu kita selalu mempunyai satu pandangan, wah untung saya ditolong oleh Bapak ini. Kalau tidak ditolong pasti rumah saya kebanjiran, pasti banyak dokumen yang basah, akhirnya saya jadi pusing sendiri. Sehingga kita memberikan upah di hari itu sesuai dengan pertimbangan kita itu. Tapi ketika kita tunda untuk besok pagi, ya kemarin ditolongin Bapak, sebenarnya sih saya bisa sendiri untuk melakukan itu, sehingga upahnya ya sesuai seperti itu. Setelah seminggu, ngapain ya Bapak itu harus nolongin saya? Sebenarnya itu hal yang gampang saja. Anak saya juga bisa, nilai upahnya juga seperti itu. Jadi kenapa kita mesti memberikan upah orang yang menolong kita itu secepat mungkin, agar penghargaan kita sesuai dengan apa yang harus saudara-saudara kita terima yang menolong kita. Dan banyak hal lagi, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diajar untuk tidak menggunakan kesempatan atas kepentingan kita sendiri. Yang keempat, didikan untuk menjadi berkat adalah berintegritas. Ya. Di ayat 15 disitu katakan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, katanya ya. Jadi ternyata pada waktu itu sekalipun badan peradilannya itu sangat sederhana, pada awalnya hanya oleh Musa dan Harun, kemudian digantikan oleh kepala-kepala suku, kepala-kepala kelompok, kepala-kepala keluarga dalam mengadili. Ternyata sudah ada sogok menyogok di situ. Nah, firman menyatakan, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Seringkali karena belas kasihan kita itu tidak berimbang, kita
begitu mudah melawan penguasa untuk membela saudara-saudara kita yang kecil gitu ya, tetapi seringkali itu tidak sewajarnya. Janganlah terpengaruh oleh orang-orang besar. Jadi menjaga netralitas kita dalam pemilu ya, itu merupakan satu bagian kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kita tidak usah menyampaikan kabar buruk, tetapi kita memilih sesuai dengan pertimbangan pandangan kita berdasarkan firman, dan kita pilih orang yang tepat. Kemudian yang kelima, perkataan positif yang memberikan harapan. Ayat 16, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Ya, sekarang itu mungkin tidak fitnahnya itu omongan, tetapi melalui WA. Ya, kita belum tahu pasti benarnya, kita langsung sebar sono, sebar sini. Karena kita merasa kalau kita yang men-share pertama kali, kita merasa seolah-olah menjadi pahlawan, ada kebanggaan khusus. Ya, tidak boleh. Di antara orang-orang sebangsamu, janganlah engkau mengancam hidup sesamamu. Di sini mengajarkan bahwa kita harus tertib dalam men-share di media sosial. Itu merupakan contoh atau karakter pembawa berkat. Yang keenam, penuh dengan kasih dan mencintai kehidupan. Ayat 17, janganlah engkau membenci sekalipun di dalam hati, tapi engkau harus terus terang menegur sesamamu. Jadi lebih baik ngomong kalau kita tidak sepakat, kalau kita pengen menegur sesama kita, ya, jangan disimpan dalam hati. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Ya. Banyak hal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain, bagaimana mereka berusaha untuk intervensi, mengatur lebih jauh mengenai ibadah kita, tata gereja kita, ya, tapi kita harus tetap bisa memberkati mereka. Ya. Nomor 7, karakter itu adalah meletakkan Allah pada otoritas yang tertinggi dalam kehidupan. Ayat 23, janganlah kamu memetik buahnya. Jadi istilahnya kalau kamu sampai di tanah itu, kamu menanam pohon buah-buahan, firman Tuhan katakan, janganlah kamu memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Tetapi tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan. Barulah tahun yang kelima, kamu boleh memakan buahnya. Tuhan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Saya bertanya-tanya, kalau 3 tahun dia bekerja keras untuk menanam, kemudian ketika berbuah harus menunda, tahun keempat diberikan untuk persembahan suluk, bagaimana dia harus hidup? Tetapi itu tentu ada pertolongan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menghidupi bangsa itu agar dia bisa taat terhadap perintah ini. Tapi itulah bagaimana Tuhan mendidik orang-orang Israel dengan keras gitu ya, pada akhirnya membawa bangsa itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Mari saudaraku, kita memasuki tahun 2023 dengan mengokohkan panggilan kita sebagai pembawa berkat bagi bangsa ini. Jadi ada satu hal yang Tuhan mau dan itu terus semakin eksis dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Sekalipun kita masuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan tantangan, tetapi panggilan kita untuk tidak diintimidasi oleh keadaan, tapi justru kita berada di atasnya, kita yang mengatur situasinya, adalah panggilan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita awali dengan doa di pagi hari ini. Terima